Pada seluruh hadirin bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk mohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang untuk kita semuanya Bapak Ibu dan selamat datang dalam rangkaian acara FIDA Expertship 2023 Unlocking the Benefits of Digital Signature for Taxpayers. Boleh kita berikan aplaus yang meriah terlebih dahulu untuk rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan berbahagia sekali saya Sofia Tobing yang akan memandu rangkaian acara kita dari siang hingga sore nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa yang terhormat Bapak Agus Sudiasmoro selaku Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan Direktorat TIK. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Agus. Selamat datang Bapak. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Imade Sugiyada selaku Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Taufik selaku Head of Product FIDA. Dan tentunya selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah bergabung bersama kami baik di Ballroom Tamrin 9 kali ini dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, FIDA Expertship 2023 Unlocking the Benefits of Digital Signature for Taxpayers ini dapat terselenggara berkat kolaborasi FIDA dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi sistem perpajakan DJP Kemenkeu di tahun 2024.
dan melancarkan transisi sistem pelaporan pajak yang diperbaharui dengan tanda tangan digital PSRE dan juga mengajak seluruh pihak terkait untuk siap 100% dengan sistem pelaporan baru di tahun 2024 nanti. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari solusi-solusi yang diberikan oleh FIDA, yang ditawarkan oleh FIDA untuk lebih memudahkan Anda semuanya dalam melakukan pelaporan pajak. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan lebih jelas lagi dan juga lebih detail sekaligus juga untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ahmad Taufik selaku Head of Product FIDA untuk dapat menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan kepada Bapak Ahmad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat siang untuk semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Agus Sudiasmoro, Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan, Direktorat Teknologi Informasi DJP. Yang saya hormati juga Bapak Imade Sugiyada dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta jajaran yang hadir pada siang hari ini. Serta saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang sudah hadir dan juga yang sudah bergabung di Zoom kita siang hari ini. Terima kasih atas ketersediaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk hadir pada acara FIDA Expert Seat hari ini dengan tema Unlocking the Benefits of Digital Signature for Taxpayers. Hari ini merupakan hari yang sangat membanggakan bagi kami di FIDA karena kami dapat mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut berkontribusi dalam transformasi digital pajak dan memperkenalkan integrasi teknologi FIDA pada sistem Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan ke depannya akan membantu pelaporan pajak menjadi lebih nyaman dan juga lebih aman. Siang ini izinkan saya menyampaikan 3 hal untuk membuka acara kita hari ini. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas inovasi transformasi sistem perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang sudah dapat kita lihat saat ini dan ditargetkan untuk sepenuhnya digital di tahun 2024 tahun depan. Dengan tersedianya kemudahan pelaporan pajak khususnya e-Bupot dan e-filing atau e-faktur yang akan menjadi pembahasan pada hari ini, kami harap dapat mendorong lebih banyak wajib pajak untuk taat pajak dan berkontribusi dalam membangun perekonomian di Indonesia. Yang kedua, tentu saja peran FIDA sebagai penyedia identitas digital yang terpercaya dalam sistem pelaporan pajak, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami yang luar biasa untuk dipercaya bisa mensupport dan mengintegrasikan salah satu inovasi teknologi kami yaitu FIDA Sign ke dalam sistem pelaporan pajak. FIDA Sign merupakan layanan tanda tangan digital yang kami hadirkan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan penandatanganan dokumen digital. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah merasakan benefit dari bekerja dari manapun, work from anywhere. Apalagi dengan teknologi video call yang saat ini sudah sangat umum digunakan dan juga rekan-rekan yang join di Zoom juga sudah menikmati hal tersebut saat ini. Itu sudah berubah cukup signifikan dari beberapa tahun yang lalu. Namun di saat yang sama saya memperhatikan juga bahwa work from anywhere ini belum sepenuhnya didukung dengan proses administrasi dokumen yang memadai. Kadang-kadang masih ada dokumen yang harus ditandatangani secara manual menggunakan tanda tangan basah, harus masih dikirim, harus menunggu orang yang datang, harus di print dan sebagainya dan sebagainya.
Jadi dengan solusi VIDA Sign ini mudah-mudahan yang tadinya hanya sebagian digital bisa mencakup keseluruhannya digital sehingga lebih tentu saja buat kita lebih efisien dan lebih efektif. Dan di atas kemudahan itu kita juga pasti membutuhkan kepastian dari sisi legality, dari sisi kekuatan hukum terhadap dokumen dan tanda tangan tersebut. Disinilah kami hadir, VIDA Sign hadir sebagai salah satu juga dari penyelenggara sertifikasi elektronik di bawah naungan Kominfo. Untuk lebih detail mengenai produk VIDA Sign nanti kami juga akan bawa ke hadapan Bapak Ibu penjelasan-penjelasan dan mungkin setelahnya Bapak Ibu juga bisa juga merasakan kemudahan dari layanan kami. Yang ketiga atau yang terakhir yang saya perlu sampaikan dan perlu untuk sebagai pembuka di acara siang hari ini. Jadi sebetulnya dampak yang kami harapkan dengan inovasi-inovasi yang kami lakukan di VIDA dan khususnya untuk integrasi dan transformasi sistem perpajakan dan sistem pelaporan pajak ini ke depannya bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Itu mungkin yang terakhir. Lalu semangat kami untuk berkontribusi dalam proses digitalisasi pelaporan pajak Indonesia juga berasal dari kesadaran bahwa teknologi ini kami bangun bukan hanya untuk mengakselerasi proses bisnis Bapak dan Ibu sekalian, namun juga untuk kemanfaatan bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi generasi berikutnya. Dalam salah satu video tahun lalu, Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pajak merupakan tulang punggung dan pondasi bagi perekonomian suatu negara dan memiliki peranan yang penting untuk menciptakan keamanan, pertahanan, serta kepastian bagi negara dan warga negaranya. Ini juga terlihat dari peran pajak dalam pemulihan ekonomi kita selama pandemi beberapa tahun terakhir. Pajak menjadi simbol kegotong royongan bangsa Indonesia untuk menciptakan pemerataan ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Kami harapkan kontribusi kecil kami ini bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi para wajib pajak, sehingga kedepannya membayar pajak tidak hanya sekedar suatu hal yang dipatuhi, tetapi juga salah satu bentuk cinta tanah air dan membangun perekonomian Indonesia yang maju dan merata. Akhir kata, mewakili VIDA, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan kami berharap inovasi hari ini dapat mengajak pengusaha kena pajak atau Bapak Ibu semua, wakil dari PKP, untuk berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan pajak, atau kami pakai tagline di VIDA adalah Get Tax Done, siap dengan sistem pelaporan baru di tahun 2024, dan membantu kesuksesan transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufik untuk kata sambutan yang telah disampaikan pada siang hari ini. Untuk kita semua, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita juga akan mendengarkan kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Agus Sudiasmoro selaku Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan Direktorat TIK. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Agus. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama marilah puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka bagian ya kontribusi kita untuk membangun negeri ini melalui partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya terkait dengan rencana piloting ya atau implementasi sertifikat digital yang menggunakan PSRE gitu ya. Kemudian yang pertama-tama mungkin saya hormati Pak Ahmad Taufik ya, mewakili VIDA, Pak Irwan ya.
Dan juga tentunya kita doakan mudah-mudahan tadi Bu Sati katanya sakit ya Pak Ibu Direktur Utama. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya gitu ya. Jadi seperti tadi dikatakan Pak Taufik, jadi memang benar ya bahwa bagian dari perbaikan servis kami di DJP ya untuk menggali penerimaan pajak itu adalah memberikan layanan ya, layanan kepada wajib pajak dengan baik gitu ya. Jadi kami sekarang ya sedang bertransformasi menuju era tax administration 3.0 ya. Kalau sekarang kita masih di tahap 2.0 di mana proses yang tadinya manual ini kita lakukan secara otomasi ya. Seluruh dokumen-dokumen perpajakan yang menggunakan kertas kita migrasi ke dalam bentuk digital. Nah, menuju yang 3.0 ini adalah kontribusi kolaborasi ya. Kolaborasi seluruh pihak ya yang terkait dengan transaksi perpajakan dengan DJP ya. Termasuk dalam hal ini adalah FIDA. Jadi kami sangat berterima kasih ini Pak Taufik ya. Karena FIDA sebagai pionir ya, pionir dalam rangka kita melakukan implementasi digital sertifikat gitu ya, digital sertifikat untuk layanan perpajakan gitu ya. Sebenarnya kami sudah cukup lama Pak Made ya menggunakan sertifikat digital, cuma karena memang dulu kita bangun sendiri, jadi ada istilahnya kalau PSR itu kan pihak memang ditunjuk oleh Kominfo untuk menyediakan layanan digital sertifikat ya. Nah, sebelum ada undang-undang terkait digital sertifikat, undang-undang ITE, kami sudah membangun waktu itu dengan Sertel internal DJP ya. Sertel internal DJP yang digunakan dalam rangka pembuatan faktur ya. Mungkin Bapak dan Ibu karena di sini yang hadir adalah kebanyakan pengusaha kena pajak sudah terbiasa kan. Kita menggunakan Sertel internal DJP karena waktu itu memang undang-undang ITE belum ada dan kita sudah harus menjaga terkait keamanan data di Direktorat Jenderal Pajak ya. Kita sudah menggunakan itu. Tapi memang pada perjalanannya sesuai dengan undang-undang ITE itu DJP juga diharuskan comply ya untuk menyediakan juga sarana atau saluran yang menggunakan penyedia PSRE atau digital sertifikat yang disediakan oleh PSRE. Untuk itulah kemarin di PMK 63 di tahun 2021 ya Peraturan Menteri Keuangan itu kita mengakomodir bahwa wajib pajak boleh memilih ya, boleh memilih apakah menggunakan digital sertifikatnya DJP atau menggunakan digital sertifikat milik PSRE. Itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan PMK itu dikasih pilihan. Nah ini kami sangat berterima kasih kepada FIDA karena bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menjadi kliennya FIDA menggunakan DS-nya FIDA ini untuk layanan DJP ke depan gitu ya. Jadi kita rencana memang tahun ini piloting untuk 2 layanan. Yang pertama adalah e-faktur, yang kedua adalah e-bookpot unifikasi Pak Made ya, e-bookpot unifikasi. Jadi saya pikir ini menurut saya peluang yang sangat penting ya buat Bapak dan Ibu sekalian untuk dimanfaatkan. Karena memang kita tadi sedang membangun Cortex sistem kita dan salah satu prasyarat dalam Cortex yang baru itu adalah menggunakan digital sertifikat milik pihak ketiga, dalam hal ini adalah pihak PSRE. Sehingga kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa ikut piloting di tahap ini, saya yakin nanti pada saat implementasi nasional Bapak dan Ibu jauh lebih siap ya dibanding mungkin wajib pajak yang lain. Dan keuntungan kita ikut piloting, ini biasanya kita ada service desk yang sifatnya kita jagain lah ya Pak Made, kita jagain betul. Sehingga betul-betul nanti wajib pajak itu bisa submit e-faktur maupun bookpotnya itu secara baik. Ya, jadi ada kesempatan sekalian ya TOT ya Pak Made, TOT dengan aplikasi kita sehingga nanti pada saat implementasi mungkin Ibu dan Bapak menjadi pihak yang paling siap gitu ya. Tadi saya dengar dari Pak Taufik ya, dari PT FIDA itu kliennya kurang lebih ada 100 Pak ya, WP badan. Nah, kemudian yang confirm piloting kemarin baru 20 ya, baru 20. Nah yang hadir hari ini kurang lebih 60, nah ini saya harapkan bisa meningkat lah, bisa bertambah, yang tadinya 20 mungkin kalau bisa 100-nya bisa ikut piloting gitu Pak Taufik ya. Sehingga experience kita dalam menggunakan DS FIDA untuk layanan pajak ini semakin baik ya, semakin banyak variasi, kalau ada masalah bisa segera kita tangani segera. Sehingga nanti pada saat implementasi nasional ini bisa kita lakukan secara lebih smooth lagi gitu ya.
Jadi itu mungkin sedikit ya sambutan dari kami. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada FIDA memfasilitasi acara ini dan juga tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan harapan kami tadi ya Bu Menteri Keuangan pesan mudah-mudahan dengan keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian dalam implementasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan Bapak dan Ibu sekalian terhadap pajak yang semakin baik gitu ya. Sehingga nanti 80% ya penerimaan pajak itu bisa kita capai dan itu akan menopang APBN kita semua dan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus, kami mohon kesediaannya untuk tetap di tempat Bapak Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas kata sambutan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Agus Sudiasmoro selaku Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan Direktorat TIK. Dan selanjutnya kita akan menuju ke prosesi yang berikutnya. Untuk itu kembali saya akan mengundang yang terhormat Bapak Ahmad Taufik, Head of Product FIDA untuk dapat bergabung di atas panggung. Silakan Bapak. Baik, Bapak, Ibu semua, seluruh tamu undangan, kali ini bersama-sama kita akan menyaksikan langsung video Unlocking the Benefits of Digital Signature for Taxpayers. Aplaus yang meriah Bapak Ibu semuanya, semoga sinergi yang telah terjalin dengan kuat ini dapat terus terjaga, semakin erat dan semakin kuat lagi tentunya di masa mendatang, serta dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya bagi perusahaan pelapor pajak. Boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Dan sebelum kita mengakhiri prosesi ini, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Taufik mewakili FIDA untuk menyerahkan apresiasi secara simbolis kepada Bapak Agus Sudiasmoro selaku Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan Direktorat TIK. Silakan Bapak Ahmad, dan untuk diserahkan kepada Bapak Agus dan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak Ibu untuk dapat mengabadikan momen spesial kali ini. 1, 2, dan 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Baik, boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tunggu sebentar Bapak untuk tetap di tempat karena selanjutnya kami akan mengundang Bapak Imade Sugiada selaku Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat naik ke atas panggung dan dapat berfoto beserta dengan Bapak Ahmad Taufik dan juga Bapak Agus. Silakan Bapak Imade Sugiada. Silakan. 1, 2, dan 3. Baik, Bapak mungkin boleh jempolnya Pak, thumbs up Pak. Baik, silakan. 1, 2, dan 3. Boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada Bapak Agus dan juga Bapak Ahmad Taufik. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Sedangkan Bapak Imade kami persilakan untuk tetap di sini. Dan baik Bapak Ibu, tadi baru saja kita menyaksikan prosesi unveiling di sini. Selanjutnya kita akan persilakan kepada Bapak Imade Sugiada selaku Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan materi presentasi pada siang hari ini. Silakan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Bapak Imade Sugiada. Tes. Baik,
Terima kasih MC. Yang saya hormati Pak Agus Sudiasmoro, Kasubdit Penguatan Sistem Pendukung Perpajakan, Direktur TK, Pak Taufik, Wakil dari FIDA, dan juga Pak Irawan, dan juga Bapak Ibu dari wajib pajak yang saya cintai. Terima kasih sudah hadir di acara ini, dan juga Bapak Ibu yang hadir di lewat Zoom ya. Baik, di sini mungkin saya coba memaparkan sedikit tentang latar belakang kenapa kami melakukan piloting, dan juga tadi Pak Agus juga sudah mengulas tadi ya alasan kami kenapa Direktorat Jenderal Pajak itu menggunakan PSRE gitu ya. Baik, namun sebelum itu mungkin saya ada sedikit menjelaskan ya tentang sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak sehingga Bapak Ibu bisa memahami secara lebih menyeluruh gitu ya. Elektronifikasi di Direktorat Jenderal Pajak itu kita mulai sudah cukup lama ya, mungkin tahun 95 itu sudah mulai gitu. Mungkin sudah cukup lama ya, 95 itu sudah cukup lama, di mana kami mengikuti perkembangan seluruh teknologi yang ada di pasar ya, di dunia tentunya. Jadi waktu itu kita masih punya belum ada internet yang kencang seperti sekarang ya, tapi kami sudah ada waktu itu, 95, 99 itu kita sudah ada sistem, khususnya sistem yang masih sifatnya standalone, ada di kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia. Jadi kami punya server di masing-masing KPP, di situ kita ada namanya aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Waktu itu masih ada perpajakan yang umum dan juga PBB, Pajak Bumi Bangunan. Nah itu sistemnya beda waktu itu. Jadi ada SISMIOP, Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak, dan ada Sistem Informasi Perpajakan, SIP, untuk keperluan selain PBB. Gitu. Nah dari situ kemudian kami berkembang, terus mengikuti perkembangan zaman. Di tahun berapa ya, 2000, tahun 2001 itu internet sudah mulai berkembang. Kita juga mengikuti, kami punya e-SISMIOP, kemudian punya sistem informasi perpajakan yang bisa online gitu ya, antar KPP. Nah, itulah cikal bakal kami untuk mengembangkan sistem yang online. Kemudian singkat cerita di tahun 2005 kalau nggak salah ya, 2005 itu adalah aplikasi berbasis internet pertama kami, yaitu e-registration. Jadi kalau Bapak Ibu yang melakukan pendaftaran NPWP di tahun-tahun itu sudah bisa dilayani melalui internet tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 itu e-registration itu aplikasi pertama kami. Kemudian terus berkembang, kami mulai mengembangkan e-filing tahun 2012 dan e-faktur. Nah di e-faktur inilah kami mulai mencoba mengembangkan sertifikat elektronik atau sertel yang Bapak Ibu gunakan selama ini ya. Sebenarnya di 2004 sudah ada penggunaan sertel untuk keperluan PJAP ya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang jadi anggota PJAP tentunya ya, terutama yang PKP yang besar biasanya pasti layanannya menggunakan PJAP. Nah itu juga menggunakan sertifikat elektronik, tahun 2004 juga sudah mulai gitu. Nah singkat cerita seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, kami sudah DJP itu sudah cukup lama menggunakan sertifikat elektronik. Cuman karena waktu itu belum ada undang-undang ITE ya, jadi kami tidak bisa komplain kemanapun gitu. Kita memang membuat sendiri. Jadi kami memiliki HSM sendiri, High Secure Module, kemudian punya EJBCA sendiri. Jadi kita memang mengatur sendiri untuk sertifikat elektronik itu yang kita serahkan pada wajib pajak. Nah, dengan adanya perkembangan zaman terus seperti itu ya, jadi layanan kami juga berkembang di samping e-filing dan e-faktur. Sekarang di tahun 2014-2015 itu kami juga mengembangkan DJP online. Nah DJP online ini menjadi rumah untuk kurang lebih sekitar 20 layanan sekarang, 20 layanan aplikasi untuk wajib pajak. Jadi mulai dari DHBL ya, daftar, hitung, bayar, lapor. Kalau daftar ada e-reg, kemudian hitungnya mungkin ada aplikasi e-bupot dan e-faktur. Kemudian kalau B-nya itu bayar kredit kode billing ya, ada SSC2. Kemudian yang lapor ya ada e-filing, seperti itu. E-filing juga ada untuk badan, orang pribadi, maupun yang untuk bendahara, seperti itu. Nah, di tahun 2015 itu juga kami menggunakan sertifikat elektronik itu tidak hanya untuk e-faktur, tapi untuk keperluan e-bupot, mulai ya 2016, 2017, dan seterusnya. Nah, sehingga saya yakin
Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan sertifikat elektroniknya DJP karena memang menjadi syarat untuk penyampaian laporan SPT ya, maupun pembuatan faktur ataupun bupot di DJP. Gitu. Nah, kemudian di tahun 2018 kalau nggak salah kan mulai ada Undang-Undang ITE ya, kalau nggak salah ya, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 ya, mohon maaf ya, 2008 Undang-Undang ITE. Kemudian ada PP nomor 71 tahun 2019. Nah, di mana setelah ada PP nomor 71 ini kami memang diminta untuk bisa comply dengan Undang-Undang ITE. Gitu. Itu dari Kominfo waktu itu. Nah, sehingga mau tidak mau ya DJP harus comply karena kita penyelenggara layanan elektronik ya. Karena semuanya sudah harus comply. Dan waktu itu arahan dari pimpinan, dari Pak Dirjen kami, selama ini memang layanan kepada wajib pajak itu tidak berbayar. Itu sebenarnya yang menjadi isu ya, tidak berbayar sehingga apapun harus gratis gitu. Nah, jadi kami juga agak dilema kalau langsung menggunakan sertifikat elektronik ataupun tanda tangan digital dari pihak eksternal yang notabene berbayar gitu ya. Walaupun tentu ada skema pricing yang lebih mudah lah bagi wajib pajak harusnya itu. Nah, dari situ pimpinan memutuskan untuk sampai saat ini kami masih hybrid ya, jadi tidak mandatori menggunakan PSRE. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang harus diketahui. Jadi DJP belum memutuskan untuk mandatori menggunakan PSRE. Jadi kami masih hybrid, di mana kami sendiri memiliki sertifikat elektronik yang bisa dipakai, itu adalah default. Nah, kalau Bapak Ibu yang menginginkan layanan yang lebih, silakan ke PSRE. Gitu. Nah, jadi saya ingat tahun sebelum pandemi waktu itu 2019 kami ditugaskan untuk mengundang seluruh PSRE yang ada di Indonesia. Waktu itu ada sekitar 5, kalau sekarang udah nambah terus ya. Mungkin ada yang baru-baru lagi sekarang nih. Waktu itu kami undang ada ya salah satunya Pripi, kemudian ada teman-teman yang lain. Nah, yang antusias untuk ikut terus ke kami itu adalah salah satunya Vida gitu ya. Jadi saya ingat Vida ini paling antusias nih di antara teman-temannya gitu. Jadi yang lain ada 3 lagi itu juga sudah tergabung ke kami dan ya ini membuat kami senang gitu karena memang opsi untuk penandatangan elektronik menggunakan PSRE ini jadi kayak disambut dengan baik oleh teman-teman PSRE gitu. Nah, akhirnya di tahun 2019 itu kita jadi berpikir apa landasan hukum untuk menunjuk PSRE ini gitu. Waktu itu belum ada 2019 itu. Kemudian baru di 2021 ini ada, ini nggak bisa gini ya. Oke. Di 2021 ini baru kami menerbitkan PMK nomor 63 yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. PMK 63 ini adalah tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. Nah, jadi di sini di PMK 63 ini kami sudah mulai merevisi terkait dokumen ya. Nah, ini ada dokumen elektronik. Penandatanganannya itu memungkinkan untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Itu. Nah, terus yang kedua adalah tanda tangan elektronik meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Nah, yang A tadi, tanda tangan elektronik tersertifikasi ini adalah yang resmi dari Kominfo, yaitu ya ini salah satunya Vida ini ya. Nah ini, jadi kami inilah dasar hukum kami untuk menggunakan tanda tangan dari PSRE di dokumennya DJP. Jadi PMK 63 ini, jadi ini sangat resmi ya. Jadi Bapak Ibu diundang dan nanti mungkin selanjutnya seperti dihimbau oleh Pak Agus agar bisa bergabung ya, memang sangat resmi gitu. Tidak ada ilegal ataupun memang resmi, memang kita tunjuk seperti itu. Nah, kemudian ada tanda tangan elektronik tidak sertifikasi. Di sini yang kami anggap poin 2B itu adalah salah satunya sertifikat elektronik atau sertel yang selama ini Bapak Ibu sudah gunakan untuk aplikasi e-faktur maupun e-bupot. Termasuk dalam tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi ini adalah EVIN, OTP yang token ya yang biasa kita kirim. Nah, jadi semua itu kita anggap sebagai tanda tangan yang elektronik yang tidak tersertifikasi atau kami nyebutnya kode otorisasi gitu. Jadi jangan rancu ya, nanti intinya gini. Bapak Ibu yang tidak menggunakan PSRE masih terbuka opsi untuk menggunakan tanda tangan elektronik tidak sertifikasi. Jadi EVIN, OTP ataupun
Sertel ya, itu tuh masih kami gunakan. Secara default itu masih bisa digunakan. Tapi kalau yang sudah punya tanda tangan elektronik tersertifikasi, langsung bisa pakai di DJP. Mungkin ini saya langsung sebut aja ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah berlangganan VIDA, di piloting ini, tanda tangan VIDA itu langsung digunakan di DJP gitu loh. Jadi tidak perlu lagi menggunakan Sertel. Untuk SPT-nya ya, karena ini baru piloting ya. Mungkin saya harus highlight sedikit, karena di sini piloting kami baru untuk SPT masa PPH dan PPN. Untuk faktur dan bupot masih belum, karena kami harus menyesuaikan aplikasi gitu. Jadi sebagai langkah awal kami akan menggunakan memungkinkan bagi wajib pajak untuk menggunakan tanda tangan elektronik itu untuk keperluan penandatanganan SPT masa PPH dan SPT masa PPN. Itu ya. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanya. Selanjutnya, nah ini mungkin aturan ininya ya, aturan pelaksanaannya. Oke. Sebagai tindak lanjut dari PMK 63 itu ya, mungkin sebelum ini ya, saya lupa lagi. Sebagai tindak lanjut dari PMK 63 ini, kami juga menerbitkan Perdirjen nomor 6 PJ12 tahun 2022. Itu dasar hukum menunjuk PSRE. Gitu. Jadi setiap PSRE yang ditunjuk oleh DJP sudah pasti melalui 2 tahap, yaitu syarat administratif dan syarat teknis. Jadi biar tidak ada keraguan ya, syarat administratifnya ya tentu SPT 3 tahun terakhir, kemudian berkedudukan di Indonesia, dan administratif lah gininya. Yang terpenting adalah syarat teknis. PSRE yang bisa bergabung dengan layanan kami di DJP adalah yang sudah uji SIT dan UAT dari kami gitu. Jadi benar-benar memang kalau sekarang VIDA sudah menyelenggarakan acara ini sudah lolos UAT, sudah ada KMK-nya ya, sudah ada KMK, sudah ada penunjukan resmi dari Menteri yang ditandatangani oleh Pak Dirjen. Jadi ini adalah VIDA adalah partner resmi DJP untuk keperluan penandatanganan dokumen seperti itu. Nah jadi itu ya tambahannya tadi saya lupa nyebutkan. Nah sekarang apa manfaat penggunaan tanda tangan elektronik? Ya pertama tentu memberikan kepastian hukum dalam hal penandatanganan dokumen secara elektronik. Jadi kalau menggunakan tanda tangan elektronik, terutama yang PSRE ya, yang tersertifikasi, tentu itu di mata hukum sudah equal dengan yang tanda tangan basah gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi kedudukannya sama dengan tanda tangan basah gitu. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan sebagai pengguna tanda tangan elektronik melalui PSRE dan dapat digunakan di berbagai penyedia layanan elektronik. Nah ini mungkin yang penting ya. Jadi saya rasa dengan misalnya salah satunya berlangganan VIDA seperti sekarang ya. Tanda tangan Bapak itu bisa digunakan untuk keperluan bisnis di Bapak Ibu semua di wajib pajak. Juga bisa digunakan untuk menandatangani dokumen SPT masa PPH dan PPN di DJP gitu. Jadi tidak perlu lagi sertelnya ya, sertelnya DJP nggak perlu lagi gitu. Terutama yang untuk bupot benar-benar tidak bupot dan faktur ya. Ke depan nanti kita akan tambah lagi SPT tahunan, terus ada layanan yang lain di kami gitu. Semuanya akan pakai tanda tangan dari PSRE bisa gitu. Nah, kemudian menjamin keamanan penggunaan tanda tangan elektronik. Nah, ini yang kalau yang khususnya tersertifikasi ya. Di sini ada warna merah, hijau, kuning, ini mungkin sudah kita sesuaikan yang manfaatnya ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan nih antara kode otorisasi DJP dengan PSRE, kalau dari sisi biaya, kode otorisasi DJP tentu free ya, karena ini dari DJP. Dari PSRE ada skema berbayar, tapi saya bisik-bisik dari Pak Taufik, ada skema pricing tertentu gitu ya. Jadi setiap PSRE yakin deh, mudah-mudahan ini bisa digratiskan ya Pak Taufik ya, untuk yang OP lah minimal ya, untuk orang pribadi. Tapi kalau untuk badan ya monggo lah ada skema, tapi ya harusnya bisa tidak terlalu ginilah, biar wajib pajaknya juga tetap happy gitu. Nah, yang kode otorisasi DJP itu terkait comply dengan Undang-Undang ITE ini belum ya, karena kami bukan PSRE. Tapi kalau yang PSRE sudah, ini sehingga memberikan kepastian hukum tadi, itu benar-benar sudah comply ya. Kemudian yang keempat sifatnya untuk kode otorisasi DJP ini default seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk PSRE itu sifatnya opsional. Nah, tapi tetap saya bilang tadi, kalau sudah berlangganan PSRE ya nggak usah pakai sertel lagi, orang sudah langsung aja bisa pakai gitu. Kemudian dapat langsung digunakan pada layanan DJP, ya ini karena kita sudah lakukan SIT UAT, yang PSRE juga sudah jalan ya.
Nah, kemudian subjek pemilik ini orang pribadi, di PSRE orang pribadi. Oh, ini mungkin ini. Saya jelaskan sedikit ya. Ini perbedaan antara yang Sertel sekarang yang Bapak Ibu gunakan, yang terutama yang teman-teman dari PKP penggunaan e-faktur dan e-bupot, di mana Sertel Bapak Ibu diterbitkan atas nama badan. Benar ya? Misalnya PTA, NPWP sekian. Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh DJP adalah atas badan itu gitu, atas PTA. Nah, ternyata setelah kami cek kembali, best practice dalam penerapan PKI ya, Public Key Infrastructure, itu adalah pada orang pribadi. Di mana PSRE juga sudah demikian ya. Jadi yang menandatangani itu bukan badan tapi orang. Gitu. Nah, kami sudah mengubahnya juga gitu. Yang kode otorisasi nanti penandatangannya nanti orang pribadinya. Artinya wakil dari perusahaannya. Apakah itu direkturnya atau pengurus atau siapapun yang memang ditunjuk, nanti akan ada mapping antara PTA ini dengan pengurusnya siapa. Nah, sekaligus saya sampaikan ya, kalau Bapak Ibu nanti ikut piloting, harapan kami yang hadir di sini nggak ikut ya, semuanya ikut ya sebaiknya ya. Nah, kalau ikut piloting, nanti kami akan minta lewat VIDA ya, kami akan minta pengurusnya siapa atau yang akan menandatangani siapa, karena kami butuh untuk mapping itu. Mapping antara PTA dengan pengurusnya siapa. Nanti di database kami harus mapping, jadi jangan takut kalau misalnya nanti VIDA minta data tadi ke Bapak Ibu semua, itu hanya untuk keperluan tadi, yang menandatangani siapa gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang berbeda dengan yang mekanisme penandatanganan elektronik ya. Kalau Bapak Ibu selama ini sebagai PKP untuk e-faktur maupun e-bupot, kemarin itu dikasihkan file P12 atau sertelnya sendiri. Sertelnya itu namanya file P12 ya. File P12 ini benar-benar kita berikan kepada wajib pajak. Nah, di sini dari sisi security memang ada sedikit resiko karena dengan memberikan P12 itu bisa kontrol terhadap sertelnya itu menjadi penuh. Nah, dari situ kemudian kami belajar dari teman-teman PSRE, akhirnya kita P12-nya tidak kita berikan gitu. Jadi yang kita berikan adalah input ID dan OTP menggunakan, kalau PSRE dari sisi kode otorisasi juga sama. Nanti kami tidak memberikan P12 lagi gitu. Penandatangan kalau sekarang badan, nanti pengurus ya sudah saya jelaskan tadi. Dan ke depan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, jadi di tahun 2013 ini kami sedang mengembangkan sistem yang baru. Sebenarnya dari 2 tahun terakhir ini ya, 2020 sampai 2023 sekarang ini kita lagi mengembangkan Cortex Administration System yang baru, CITAS. Dan harapannya per Januari 2024 nanti sudah bisa dipakai. Dan seperti yang sampaikan Pak Agus tadi, tanda tangan digital menggunakan PSRE itu akan lebih banyak lagi, tidak hanya sekedar e-bupot dan e-faktur, tapi semua dokumen akan memungkinkan menggunakan tanda tangan dari PSRE gitu. Di samping kode otorisasi. Mungkin pertanyaannya langsung saya jawab, ini kode otorisasi itu sampai kapan bisa gitu ya. Nah, ini tergantung keputusan pimpinan ya Bapak Ibu ya. Kalau pimpinan nanti memutuskan untuk oke, kita langsung benar-benar menggunakan PSRE, dari sekian banyak PSRE itu silakan pilih. Nah, kalau pimpinan menyampaikan seperti ya, layanan kode otorisasi kami akan tutup. Tapi kalau sampai tidak ada arahan dari pimpinan, kode otorisasi itu akan tetap ada sebagai layanan default dari DJP gitu. Tapi tentu tidak comply dengan undang-undang ITE. Nah, ini tergantung pimpinan kami lah di DJP ya, seperti apa keputusan beliau gitu. Kemudian kalau dari sisi penerbit sertifikat elektronik, sekarang itu DJP nanti ada DJP dan PSRE ya. Di sini mungkin ya ini yang 4 ini yang kebetulan sudah bekerja sama dengan DJP, sudah ditunjuk gitu. Nah, kerjasama DJP dan PSRE ini pertama mungkin bisa jelaskan sedikit. DJP melakukan penunjukan PSRE yang sesuai dengan sistem DJP. Nah, inilah yang saya sebut tadi terkait kami ada UAT, SAT dengan teman-teman PSRE yang ditunjuk tadi. Kalau sudah lolos baru kita tunjuk gitu. PSRE ditunjuk menggunakan KMK. Jadi VIDA sendiri ada KMK berapa saya lupa nomornya ya. Nanti bisa dicek. Di sini adalah ditunjuk oleh menteri tapi penandatangannya adalah Pak Dirjen. Ini sudah ada 3 yang sudah ditunjuk ya, yang satunya belum, masih proses. Kemudian keempat akan dilakukan piloting atas penunjukan PSRE tersebut. Nah, jadi
sebelum diimplementasi secara luas nanti secara nasional di tahun 2024, kami merasa perlu untuk melakukan piloting, gitu ya. Piloting, mungkin ruang lingkup dulu deh. Ruang lingkup piloting itu adalah terbatas pada WP yang memang ditunjuk, gitu. WP yang ditunjuk. Jadi nanti kami sudah minta ke masing-masing PSRI, salah satunya FIDA untuk ya ini salah satunya ini ya, menyelenggarakan acara ini, kami lakukan sosialisasi. Nanti setelah acara ini mungkin FIDA bisa memberikan ke kami daftar WP yang memang akan ikut piloting. Misalnya harapan kami seperti Pak Agus bilang tadi ada 100 misalnya, 100 wajib pajak. Mudah-mudahan minggu depan ya Pak Taufik ya, setelah acara ini minggu depan sudah ada daftar wajib pajak, misalnya 100 tadi yang fix ikut piloting. Nah, untuk 100 wajib pajak yang ditunjuk ini nanti diharapkan akan menggunakan tanda tangan FIDA untuk dokumen SPT masa PPH maupun masa PPN itu. Jadi langsung ya, walaupun nanti setelah piloting itu Bapak Ibu bebas memilih gitu, bebas milih yang mana di antara seluruh PSRI yang berkode otorisasi. Tapi dalam proses piloting ini kami harap jangan kelain hati dulu gitu. Jadi kalau sudah ditunjuk ke FIDA, ya selama masa piloting Bapak Ibu menggunakan FIDA untuk tanda tangan elektroniknya gitu. Itu kemudian aplikasi yang bisa seperti yang saya sampaikan tadi adalah e-faktur dan e-bupot. Dan yang bisa ditandatangani adalah SPT masa PPH dan SPT masa PPN, bukan faktur dan bukan bupotnya gitu ya, belum ya untuk piloting. Kemudian masa berlaku piloting adalah berakhirnya adalah Desember 2023. Mulainya adalah tergantung Cap Dirjen ditandatangani oleh Dirjen. Misalnya minggu ini kita habis sosialisasi ini, minggu depan Pak Taufik misalnya menyerahkan daftar 100 WP, kami akan proses, harapannya ya mungkin setelah puasa, setelah Ramadan lah ya, mungkin bulan Mei, masa Mei yang ditandatangani Juni gitu ya. Nah, sudah bisa mulai proses pilotingnya gitu. Nah, itu harapan kami ya. Jadi besar harapan kami yang hadir di sini harusnya ikut piloting, dan kalau ada keraguan atau apapun mohon tanyakan sekarang, nanti coba kami jawab gitu ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, e-faktur e-bupot ditetapkan perusahaan Cap Dirjen, jadi tidak usah khawatir karena resmi. Nanti ada Cap Dirjen resmi yang menunjuk PTA, PTB sampai 100 tadi akan menggunakan tanda tangan FIDA dalam proses administrasi perpajakannya, khususnya untuk SPT masa PPH dan PPN. Nah ini ya, saat proses piloting wajib pajak membuat SPT pada aplikasi e-faktur web dan e-bupot identifikasi seperti biasa, nggak usah gini ya, lakukan administrasi as usual lah seperti biasa, menggunakan PSRI FIDA yang memang pilotingnya menggunakan FIDA. Oke, saya rasa itu paparan singkat kami. Nah mungkin sekarang ini Mas Ridwan yang maparin ya, yang demo aplikasi, langsung video ya. Mungkin kita bisa saksikan video bagaimana pemanfaatan tanda tangan elektronik FIDA di dokumennya DJP. Mungkin silakan ya operator. Ini nggak ada narasinya fotopiknya. Untuk mendapatkan kode pendaftaran ID subscriber, penanda tangan atau penanggung jawab perusahaan perlu melengkapi data di atas. Buka halaman email inbox Anda untuk mendapatkan email dari FIDA, kopi ke-6 digit kode pendaftaran ID subscriber. Login ke halaman DJP, djponline.pajak.go.id dengan akun penanda tangan. Masuk ke halaman profil untuk melihat status daftar penanda tangan digital. Klik pada tab provider TTD, pilih ya, kemudian klik pada tombol formulir pemberitahuan telah terdaftar PSRI untuk melanjutkan. Pilih FIDA sebagai penyedia tanda tangan digital. Paste 6 digit kode pendaftaran ID subscriber ke dalam kolom signer ID. Centang untuk menyatakan setuju pada syarat dan ketentuan yang berlaku, klik tombol submit, kemudian tombol untuk melanjutkan. Setelah proses tautan berhasil, Anda akan diarahkan kembali ke halaman profil. Masuk pada halaman daftar penanda tangan digital. Pada halaman ini, status penanda tangan telah aktif dan terhubung
terhubung dengan PSRI FIDA. Login kembali menggunakan akun perusahaan untuk menautkan dengan akun penandatangan perusahaan. Masuk kembali ke halaman provider TTD, pilih ya, kemudian klik tombol formulir pemberitahuan telah terdaftar. Anda akan berada pada halaman formulir deklarasi untuk memilih penandatangan. Kolom NIK dan penyedia tanda tangan elektronik akan otomatis terisi. Centang untuk menyatakan setuju pada syarat dan ketentuan yang berlaku, klik tombol submit, kemudian tombol untuk melanjutkan. Masuk ke halaman penandatangan digital untuk melihat status aktif dan terhubung dengan penandatangan. Login ke halaman aplikasi e-faktur web. Masuk ke halaman monitoring SPT, pilih tahun, kemudian klik tampilkan. Pilih tampilkan SPT. Pilih pembetulan contoh 15, kemudian submit. Buka masa pajak. Pilih lampiran AB, periksa kembali isian. Centang untuk menyatakan setuju pada syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian submit. Tekan tombol kunci untuk mengirim OTP code ke alamat email, cek email inbox untuk mendapatkan OTP code, kemudian paste pada kolom kode OTP. Kemudian, untuk pelaporan induk, dapat melalui proses yang sama, pilih pelampiran induk, periksa kembali isian, paste kode OTP ke dalam field OTP, kemudian klik tombol setuju. Tekan tombol lapor untuk menyelesaikan pelaporan SPT masa PPN. Untuk mencetak SPT masa PPN, penanda tangan perlu menandatangani SPT masa PPN dan menunggu hingga proses penandatanganan berhasil. Setelah proses selesai, Anda bisa mengunduh SPT masa PPN dengan klik tombol cetak SPT. Oke, mungkin demikian yang videonya, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi untuk di DJP online-nya sendiri, nanti ada layanan deklarasi tanda tangan ataupun memilih tanda tangan yang mana gitu ya. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu sudah langganan FIDA, nanti tolong dideklar di DJP online, di menu profil ya Mas Ridwan ya. Di menu profil nanti dipilih bahwa Bapak Ibu akan menggunakan tanda tangan FIDA. Nah cukup gitu aja. Kalau itu sudah dideklar di situ, nanti kalau untuk keperluan faktur ke e-faktur ya, untuk lapor SPT PPN ke e-faktur, nanti prosedurnya seperti yang di video tadi, mudah ya, jadi tidak berbeda dengan yang sudah ada, tidak perlu upload sertel lagi, jadi benar-benar bisa menggunakan tanda-tanda tidak. Kemudian untuk e-bupot, videonya ada Mas? Yang e-bupot mana? Nah ini sama aja ya, jadi lihatin videonya. Oke, login. Nah, nanti di saat SPT masa, kalau dulunya harus upload sertel ya, sekarang berbeda, langsung menggunakan tanda tangan tidak. Saat kirim SPT, nah di sini bedanya ya, kalau kemarin kan harus upload file sertifikat elektronik gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya nanti tidak perlu begini lagi, tapi menggunakan OTP-nya FIDA ya. Ini yang sekarang ya, yang baru modelnya. Jadi untuk tanda tangan ini tidak perlu lagi upload sertelnya DJP kalau menggunakan tanda tangan FIDA. Kirim SPT, bagian kirim SPT. Nah di sini ada signer password, ini OTP-nya ya, ini ya. Oke, saya rasa itu ya. Jadi cukup mudah menurut saya, jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut piloting. Saya rasa himbauan dari Pak Agus dan juga kami juga berharap Bapak Ibu yang hadir bisa ikut piloting. Mungkin itu dari kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini langsung tanya jawab atau bagaimana Mbak? Baik, silakan. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan angkat tangannya.
Baik, boleh tolong dibantu mic-nya di bagian depan? Tunggu sebentar ya Pak ya. Baik, selamat siang Bapak, boleh tolong sebutkan nama dan juga asal nama perusahaan, silakan Bapak. Oke, selamat siang Bapak Imade Sugiada, nama saya Michael, saya legal dari PT KB Pharma Tbk. Kebetulan saya juga menggunakan jasanya Pak Fikri di situ gitu ya, kita pakai VIDA juga untuk proses tanda tangan digital untuk keseluruhan dokumen legal kami. Oke, jadi pertanyaan saya gini Pak. Sorry, belum nanya, tunggu. Oke, jadi seperti kita ketahui kan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 baru saja disahkan tuh ya Pak ya, di Oktober tahun lalu gitu ya. Jadi dari lini usaha swasta kita berusaha untuk comply gitu ya, untuk segi pelindungan data pribadi. Mungkin pertanyaan saya, apakah dari lini pemerintah juga dilakukan penyesuaian? Dan kalau dilakukan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Sebagai pembanding saja antara lini pemerintah dan swasta, kira-kira begitu Pak. Karena kalau dari VIDA sendiri mereka kan sudah comply dengan EU GDPR bahkan ya, yang menjadi basisnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sekian Pak. Baik, ini mungkin agak melenceng. Ini langsung saya jawab atau gimana Mbak? Boleh silakan Bapak. Langsung ya. Baik Pak Michael, tentu kami sebagai regulator harus comply ya apapun itu. Perlindungan data pribadi tadi tentu menjadi concern gitu ya. Di kami sendiri pasti akan memperbaiki di sistemnya DJP. Yang sertel kode otorisasi itu juga nanti kita akan, kami harus baca dulu ya, karena ini kan baru banget nih detailnya seperti apa. Jadi Pak Michael perlu diketahui kalau kami mengembangkan sistem itu ada 3 layer nih Pak. Pertama adalah dari sisi regulasi, itu biasanya ada Direktorat PP1, PP2, itu ya yang benar-benar mencermati apa yang berbeda, apa yang berubah. Kemudian ada Direktorat Transformasi Proses Bisnis, nah di situ merumuskan bisnis logiknya, bisnis modelnya seperti apa, baru kami ke TIK gitu. Ke TIK, nanti di TIK kami analis, tentu kami akan melakukan penyesuaian. Dan harapannya sih VIDA karena sudah benar-benar resmi Kominfo ya, pasti harusnya comply dengan undang-undang yang baru terkait perlindungan data pribadi, dan demikian juga DJP Pak gitu. Saya rasa demikian Pak Michael, pasti akan comply gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Michael untuk pertanyaannya, sudah terjawab ya Pak ya. Selanjutnya kita masih buka sesi pertanyaan, silakan. Boleh dibantu Bapak yang di sebelah sana. Selamat siang Bapak, boleh tolong sebutkan nama dan juga asal perusahaan. Baik, terima kasih. Nama saya Ami dari PT Administrasi Medika. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada VIDA terkait dengan penyelenggaraan acara ini. Di mana ini akan sangat bermanfaat untuk kedepannya bagi wajib pajak. Pertanyaan saya yang pertama yaitu di sini kan penggunaan sertifikat yang dimaksud di sini kan untuk penandatangannya, bukan untuk korporatnya sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan yang contoh pelaporan SPT PPN, di mana SPT PPN ini kan ada kerjasama lagi nih si pihak perusahaan dengan pihak lain. Contoh saya sebutkan produk aja ya, kayak mitra pajakku, seperti itu. Itu kan kita harus serahkan juga sertifikat penandatangan itu kepada mereka. Itu apakah harus seperti itu atau bagaimana nanti sistem pengaplikasiannya? Terus terkait dengan pelaporannya juga, tadi kan di ilustrasinya itu pelaporannya melalui web e-faktur, sementara kalau pakai pihak yang lain melalui situs mereka sendiri untuk melaporkan itu. Ini yang harus diperjelas dulu ke depannya, apakah karena tidak sedikit mungkin teman-teman di sini yang menggunakan jasa-jasa yang seperti itu dalam pelaporan SPT PPN. Kalau unifikasi mungkin satu pintu ya, semuanya akan melapor di DJP online, seperti itu. Terus untuk yang pemberlakuan sertifikat yang P12 yang tadi, itu apakah ke depannya tidak akan berlaku lagi atau seperti apa? Karena kalau masih berlaku berarti nantinya akan terdapat 2 sertifikat yang akan digunakan dalam setiap pelaporan, di mana dalam meng-create e-faktur yaitu menggunakan sertifikat si perusahaan itu sendiri, dan yang kedua adalah ketika melaporkan yaitu menggunakan sertifikat si penandatangan tersebut atau pengurus. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, Pak Ani, mohon izin, mohon maaf Pak Ani. Oke. Pak Ami Pak. Baik, Pak Ani ini sangat familiar dengan e-faktur ya, jadi benar-benar pertanyaannya bagus banget. Ini saya suka pertanyaannya, sekaligus saya bisa menjelaskan ke Bapak Ibu yang lain. Jadi yang dilakukan oleh Pak Ani tadi
perusahaan beliau ini menjadi kliennya PJAP ya Pak ya. Salah satunya, kami PJAP itu ada 13, salah satunya berarti mitra pajakku ya, kliennya mitra pajakku. Dalam rangka piloting ini, Bapak tetap saja dengan mitra pajakku, nggak ada masalah. Jadi faktur semua di situ, tapi khusus untuk piloting, penandatangan SPT masanya tolong ke web ini Pak ya, nanti karena ini piloting Pak. Kalau ke depan seluruh layanan kami tuh pasti semua bisa, baik ke pajakku, pokoknya seluruh PJAP bisa, seluruh PJAP. Kami itu ada berapa channel ya, yang DJP online ada, PJAP ada, yang host to host juga ada sebenarnya. Nah itu nanti semuanya akan seamless, semuanya sama gitu. Tapi dalam rangka piloting ini memang kami baru menyiapkan penandatanganan SPT masa PPN adalah di website, gitu ya, di websitenya DJP. Artinya gini, Bapak tetap saat untuk bikin faktur itu tetap di pajakku, di website mereka. Tapi saat bikin SPT, kalau ikut piloting ini adalah di website ini. Gitu. Datanya nyambung Pak, ini semua data masuk DJP. Jadi nggak usah khawatir Bapak bikin faktur di pajakku, tapi bikin SPT-nya di website ini, tetap nyambung nanti. Gitu. Nah itu satu ya, mudah-mudahan tidak membingungkan. Nanti juga kami akan buat surat edaran ke seluruh PJAP. Nanti kami akan inventarisir nih, teman-teman yang ikut piloting, WP piloting itu apakah menjadi klien PJAP juga atau bagaimana. Nanti kami akan undang PJAP-nya Pak, biar ikut support juga yang ini gitu. Oke ya, itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 terkait sertifikat elektronik badan, gitu ya. Ke depan sertel badan kita tutup, tapi belum saat ini. Ini kami masih menyiapkan. Di aplikasi Citas kami yang baru juga tidak ada lagi sertifikat elektronik untuk badan. Karena semuanya harus ke orang. Nah ini best practice dari PSR ini kita adopt ke DJP, benar-benar nanti adalah pengurusnya Pak. Gitu. Mungkin ini sedikit bocoran, kira-kira sekitar bulan Juli Agustus nanti ada semacam migrasi lah gitu ya, migrasi dari sertel badan nanti ke pengurusnya Pak. Gitu. Nanti kita akan umumkan. Ini masih belum kami putuskan tanggalnya kapan. Jadi nanti sertifikat elektronik badan itu akan kita tutup gitu. Mungkin itu Pak Ani, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ami, sudah terjawab semua ya Bapak Ami ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan satu lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin di sebelah sana ada yang mau bertanya, silakan. Satu lagi penanya, kami berikan kesempatan. Baik, silakan Ibu. Selamat siang Ibu, boleh tolong sebutkan nama dan juga asal perusahaan. Saya Suti, dari MIFX. Saya ingin bertanya, apakah nantinya akan berbeda gitu SPT menggunakan PSRE dengan DJP online, tampilan SPT-nya? Ya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi. Kalau tampilan ataupun konten atau apapun tidak ada berbeda Bu, semuanya sama. Itu ya saya jawab ya. SPT masa PPH, PPN menggunakan tanda tangan PSRI ataupun kode otorisasi kami sama persis, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah polpennya. Nah itu ya saya nganggap polpen aja nih. Sekarang kalau kemarin Ibu menggunakan polpennya DJP tanda tangan, sekarang bisa menggunakan polpennya PIDA. Hanya itu aja yang berbeda Bu. Jadi sama persis, tidak ada yang berbeda. Maksudnya ininya Pak, induknya. Apakah nanti ada ininya tanda tangannya gitu? Oh, di induk enggak ya Mas Ridwan ya, sama persis sama Bu. Aja. Jadi kalau sekarang kan juga tidak ada halaman tanda tangan ya Bu ya. Ibu pakai sertel yang tidak terlihat kan gitu ya. Nah nanti Pak Taufik mungkin yang PIDA juga gitu ya Pak ya. Artinya harus tetap sama experience-nya teman-teman WP dengan yang sudah ada gitu, jangan berbeda gitu. Sama persis Bu harusnya. Tapi secara teknologi dulunya adalah sertelnya DJP, sekarang sertelnya PIDA gitu. Baik, sudah terjawab ya Ibu Suti. Apa ada tambahan Ibu? Baik, terima kasih banyak Ibu Suti. Saya yakin di sini Bapak Ibu nanti banyak yang masih ingin memberikan pertanyaan. Nanti kita akan ada sesi round table discussion setelah seluruh presentasi disampaikan. Sebelumnya boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Terima kasih banyak kepada Bapak Imade Sugiada. Terima kasih untuk penjelasan dan juga presentasi yang disampaikan pada siang hari ini. Silakan. Nanti untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin memberikan pertanyaan, boleh mencatat pertanyaan Anda sudah ada notes di meja Bapak Ibu. Nanti kita akan ada sesi round table.
untuk diskusi. Di situ kami berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke sesi presentasi yang berikutnya, kami juga sudah menyediakan coffee, tea dan juga snack di area foyer. Anda bisa mengambilnya di area foyer dan kami harapkan untuk dibawa ke dalam karena kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Dan supaya lebih semangat, boleh kita berikan aplaus yang meriah terlebih dahulu untuk rangkaian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Langsung saja kita akan masuk ke pemaparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik selaku Head of Product FIDA. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ahmad Taufik. Ya, terima kasih Mbak MC dan selamat siang kembali bertemu dengan saya. Silahkan tadi seperti yang disampaikan oleh MC untuk mengambil kopi kalau misalkan ngantuk, mungkin ada di luar dan kita bisa lanjutkan sesi paparannya di dalam. Nanti juga saya akan dibantu oleh rekan saya untuk memaparkan tentang salah satu produk kami, yaitu produk FIDA Sign. Ya, sedikit mengulas dari yang sudah disampaikan dari pembicara-pembicara sebelumnya. FIDA ini adalah penyelenggara sertifikat elektronik di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ini juga yang menyebabkan tanda tangan digital dan juga sertel, kalau teman-teman atau Bapak Ibu terbiasa menamakan dari sertifikat elektronik itu memiliki kekuatan hukum karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, terkait unlocking the power of digital signature for taxpayers, ini saya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kaitkan ke pembicaraan-pembicaraan sebelumnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sangat terbiasa dan sudah sangat mengenal yang namanya sertifikat elektronik atau sertel, apa bedanya ketika nanti menggunakan sertel yang diterbitkan oleh FIDA, diterbitkan dan disupport oleh FIDA. Salah satu yang mungkin nanti akan berbeda dalam kegiatan sehari-harinya adalah untuk support life cycle-nya. Jadi kalau sertel DJP yang P12 itu kan diterbitkan oleh DJP, mungkin dikirim lewat email atau bahkan mungkin ada proses yang harus ke kantor pajak dan lain-lain. Nah nanti dengan sertifikat elektronik FIDA itu life cycle penerbitan, perpanjangan, pencabutan kalau dibutuhkan itu Bapak Ibu berhubungannya langsung dengan FIDA dan kami memang oleh Kominfo sudah diaudit secara rutin, sudah memiliki proses SOP, orang-orangnya juga yang disebut sebagai trusted role itu memang sudah sangat terlatih. Jadi mudah-mudahan dapat memfasilitasi kebutuhan Bapak dan Ibu lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman. Yang kedua, FIDA juga menawarkan layanannya semuanya full online. Jadi Bapak Ibu untuk urusan sertel ini bisa melakukannya dari manapun dan kapanpun. Termasuk tadi aktivitas-aktivitas yang saya sudah sebutkan, mulai dari pendaftaran, penerbitan, pencabutan, perpanjangan, itu bisa dilakukan secara online. Gitu. Ya tentu saja hal tersebut juga akan memberikan manfaat dari sisi efisiensi ya. Karena dari sisi operation, dari sisi support lebih sifatnya tadi lebih online. Dan tentu saja dengan PSRF FIDA begitu tanda tangan atau dokumen yang ditandatangani itu bisa dibaca di websitenya Kominfo, bisa dibaca di websitenya FIDA, bisa orang dengan jelas mengenali bahwa oh ya ini ditandatanganinya menggunakan PSRE yang sudah di bawah naungan Kominfo. Nah itu mungkin untuk menyambungkan dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya ke produk kami yaitu FIDA Sign, tapi sebelum kita
lebih detail terkait VIDA Sign, saya mohon izin untuk memperkenalkan produk-produk VIDA sebenarnya, selain yang VIDA Sign. Jadi kami sebenarnya, mungkin Bapak Ibu juga udah ada yang menggunakan layanan VIDA Verify, yaitu untuk melakukan verifikasi identitas secara online, secara real time, dan tersambung ke pusat data kependudukan juga, termasuk untuk verifikasi identitas demografis dan biometrik atau face recognition. Yang kedua, kaitannya ke PSRE atau penyelenggara sertifikasi elektronik, kami mensupport semua proses terkait sertifikat life cycle. Jadi tadi ada pencabutan, perpanjangan, dan lain-lain, kami sangat siap. Digital signature, ada digital signature yang ditanamkan di sistem DJP online tadi seperti yang didemokan oleh Pak Made. Ada juga digital signature yang dapat digunakan di platformnya VIDA sendiri. Ini yang nanti akan kami jelaskan ya, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, dan bagaimana kenyamanannya bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Verified credential itu adalah data-data atau informasi-informasi yang sudah terverifikasi berdasarkan penerbitan sertifikat elektronik, bisa dimanfaatkan untuk mempercayai terhadap satu dokumen yang ditandatangani. Gitu. Consent management ini kaitannya misalkan pelanggan atau user atau pengguna layanan Bapak Ibu itu menyetujui TNC mungkin yang umum di platform Bapak Ibu, kalau itu menggunakan tanda tangan elektronik VIDA, consent manajemennya juga memiliki legally binding. Terus kami juga ada layanan biometric as a service, kami memiliki AI engine atau artificial intelligence atau machine learning engine yang bisa melakukan liveness detection, bisa melakukan otomatis pembacaan karakter dari kartu identitas atau OCR, bisa juga melakukan perbandingan wajah satu ke satu, itu juga kami tersedia layanannya. Dan yang terakhir adalah multi-factor authentication. Ini layanan yang bisa dimanfaatkan untuk mengganti SMS OTP gitu. Nah ini beberapa partner kami, beberapa klien kami di berbagai industri yang dalam 2 tahun ini sudah lumayan banyak use case-nya, mulai dari healthcare, insurance, ride hailing, e-money, uang elektronik, e-commerce, P2P lending, digital banking terutama yang banyak terakhir-terakhir ini, bahkan sampai ke travel. Terkait layanan tanda tangan digital atau digital signature VIDA, yang kami bisa tunjukkan bahwa kami sudah sangat teruji adalah dengan memperlihatkan bahwa kami sudah melewati banyak lisensi, banyak sertifikasi, dan partnership juga dengan nama-nama besar. Jadi kalau terkait compliant, terkait lisensi operasional kami, tentu saja di Indonesia kami authorized di bawahnya Kominfo. Kami juga terdaftar di OJK untuk sandbox KYC, dan kami partner dari Dukcapil untuk lembaga pengguna penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, sedangkan untuk compliance secara global, jadi kami rutin diaudit dan selalu tersertifikasi oleh ISO 27001 untuk sistem keamanan informasi. Terus juga untuk CA kami certified dari WebTrust, itu standar global. Dan kami juga menjadi member dari Cloud Signature Consortium serta terdaftar di Adobe. Sehingga kalau saat ini salah satu kelebihan menggunakan tanda tangan VIDA, dibuka di aplikasi Adobe, itu otomatis dikenalin centang hijau. Sedangkan partnership ini juga memperlihatkan bahwa dalam membangun produk kami tidak main-main, jadi kami benchmarknya adalah global player. Kami berpartner dengan banyak nama-nama besar di ranah global. Apa kelebihan produk Sign VIDA yang mungkin kalau di Indonesia sebenarnya ketika kita bisa daftar secara real time online itu nggak aneh, tapi sebenarnya kalau di negara-negara lain itu udah sangat mewah banget, karena umumnya harus ada proses yang misalkan 1 atau 2 hari. Tapi di Indonesia memang sudah cukup umum, dan VIDA menjadi salah satu yang terdepan
untuk menawarkan proses onboarding yang instan. Jadi kalau Bapak Ibu itu bisa download aplikasi VIDA, bisa nanti juga aplikasi menggunakan VIDA Sign platform itu juga untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya itu sangat instan, sangat cepat gitu. Karena kami sudah bisa memanfaatkan data kependudukan untuk verifikasi online. Lalu identitasnya tentu saja terverifikasi, terus untuk autentikasi ketika nanda tangan itu kami ada opsi juga untuk menggunakan autentikasi biometrik dan platform yang kami bangun dan nanti juga akan ada demonya disampaikan oleh rekan saya. Itu bagaimana platform VIDA bisa menjembatani kebutuhan Bapak Ibu terkait penandatanganan dokumen. Ini mungkin beberapa ilustrasi mengenai flow bagaimana proses di VIDA Sign. Jadi pertama tentu harus melakukan verifikasi dulu karena inti dari tanda tangan digital ini adalah non-repudiation atau nirsangkal. Jadi kalau tanda tangan saya yang ada di dokumen itu by system saya tidak akan bisa menyangkal bahwa itu bukan saya yang nanda tangan. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Adalah karena waktu verifikasi, waktu penerbitannya sangat jelas bahwa saya sendiri yang melakukannya dengan menggunakan identitas saya gitu. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah proses dokumennya diupload, terus melakukan autentikasi ketika tanda tangan dan dokumennya sudah memiliki digital signature yang tadi memiliki kedudukan di mata hukum, memiliki setara dengan tanda tangan basah dan juga dikenalin secara luas. Ini beberapa data dari 2 tahun terakhir ini kami beroperasi. Jadi yang kami selalu tekankan adalah 3 hal. Yang pertama adalah speed, kecepatan. Yang kedua adalah scale. Jadi skala operation yang sangat besar dan sangat fleksibel. Dan yang ketiga adalah secure, tingkat keamanan. Tentu saja tingkat keamanan tadi bisa dilihat dari akreditasi yang kami miliki. Jadi kalau dari angka yang saat ini, itu rata-rata untuk melakukan verifikasi identitas waktu daftar VIDA, itu kurang dari 3 detik sudah bisa terverifikasi dan sudah bisa dilanjutkan proses penerbitan sertifikat elektroniknya. Terus kalau misalkan ada satu agreement yang ditandatangani beberapa pihak, masuk ke platform VIDA Sign, itu semua sudah bisa menandatangani within 15 menit. Jadi sangat cepat, sangat simpel. Sedangkan untuk ada yang untuk skala produksi yang lebih besar, kami juga menyediakan API untuk sign dan ini speednya itu kurang dari 2 detik. Lalu dari sisi layanan, uptime kami, ini sekarang di angka 99,99%. Jadi kalau dalam 1 tahun itu mungkin berapa jam? Mungkin sekitar 4 atau 5 jam untuk tolerance dari downtime-nya. Nah, ini kita masuk ke platform yang nanti akan ada demonya juga. Apa sih manfaat utamanya dari platform ini? Ya tentu saja untuk kemudahan, kecepatan bisnis Bapak Ibu semua, jadi accelerate your business deals. Terus mengotomasi proses juga dengan proses yang semuanya digital, nggak ada lagi print, scan, tanda tangan, kirim. Terus sangat mudah digunakan dan secara experience sangat intuitif, jadi nggak perlu ada training ke pengguna gitu. Mereka ketika masuk ke sana udah bisa surfing sendiri lah, udah bisa melakukan prosesnya secara intuitif. Tentu saja kalau dari sisi legally binding, ini sangat recognize karena memang apalagi di Indonesia di bawah Kominfo. Dan berbicara mengenai cost, tentu saja ketika kita pindah dari yang proses yang biasa, konvensional ke digital, semuanya online, tidak ada proses pengiriman, pengeprintan dan lain-lain, itu dari sisi cost, bayangkan kalau satu proses saja misalkan costnya sekian rupiah, kalau dari skala bisnis Bapak Ibu dalam 1 bulan ribuan, itu maka tinggal dikali aja gitu. Ini jauh sekali dari sisi
cost-nya, cost reduction-nya sangat tinggi. Lalu yang tadi ini sebenarnya sudah disampaikan mengenai instant onboarding, terus scalable solution, terus dari sisi feature-nya juga sangat-sangat lengkap. Mungkin saya lanjut ke ini juga sebenarnya penekanan-penekanan dari tadi yang saya sudah jelaskan. Ya di sini yang saya perlu sampaikan, kalau di sebelah kanan itu tuh ada screen itu menunjukkan data sertelnya Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya di manage oleh Bapak Ibu untuk yang DJP katakanlah menggunakan file P12, ini sekarang sudah bisa diakses secara online dan sudah bisa dilakukan, misalkan mau ngelihat ini expiry-nya baik kapan, perlu di renew atau memang somehow harus di revoke atau dicabut, itu bisa dilakukan semuanya secara online. Lalu dari platform penandatangannya juga untuk workflow sangat fleksibel, jadi bisa support, nanti akan ditunjukkan waktu demo, bisa support untuk yang serial, misalkan ada 3 penandatangan, dari 1 lanjut ke 2, lanjut ke 3, atau bisa paralel juga, begitu di initiate oleh initiatornya langsung kirim ke 3-tiganya, lalu terkait reminder dan audit trail itu sudah sangat lengkap. Satu hal yang juga sangat membantu biasanya kalau misalkan di platform itu ketika sudah tersedia template atau kita bisa tambahkan template kita sendiri, itu akan mempercepat proses karena nggak perlu lagi membuat dokumen baru misalkan, dan bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang lain juga dalam satu perusahaan. Reportingnya juga sudah tersedia, jadi kalau misalkan untuk per departemen atau dari satu perusahaan sebenarnya sekarang udah menggunakan tanda tangan elektroniknya berapa banyak, itu sudah ada di sana. Terus dari satu perusahaan atau kami sebutnya itu workspace, itu bisa diatur, ini ada berapa departemen di workspace itu, dari departemennya itu ada user dan siapa aja, itu bisa diatur langsung di dalam platformnya. Mungkin nanti yang lebih lengkapnya waktu demo akan terlihat lebih jelas. Dan ini terkait, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan e-materai ya. Jadi e-materai ini ya karena dokumen-dokumen sekarang udah banyak yang ke digital, sedangkan e-materai, kewajiban untuk pajak terhadap dokumen atau materai itu masih harus ada. Kadang-kadang kalau saya perhatikan ada yang ya udah tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik, terus di print, keluar tempelin materai gitu. Itu kan sangat tidak efisien gitu. Nah ini dengan adanya juga dari DJP juga sebenarnya e-materai, dan VIDA sudah ready juga untuk e-materai produk yang nempel di platform. Kami melihatnya pertama adalah ketika kita perlu menempelkan materai itu sebagian besar kebutuhannya akan dilanjutkan oleh tanda tangan. Jadi side by side proses lah. Tempel materai, tanda tangan, selesai. Tempel materai, tanda tangan, selesai gitu. Terus yang kedua juga kelebihannya ketika e-materai dan tanda tangan itu di satu sistem di VIDA, itu secara audit trailnya jadi terintegrasi. Jadi ini dokumen, misalkan dokumen perjanjian ABC, itu ditempelin materai kapan, ditandatangani kapan, itu dalam satu audit trail data gitu. Itu sangat mudah untuk kebutuhan tracing berikut-berikutnya. Terus kami juga menyiapkan, karena kami melihat bahwa ada juga kebutuhan-kebutuhan untuk penampilan materai dalam jumlah banyak. Kami buatkan satu produk namanya VIDA Desktop, itu bisa dimanfaatkan untuk nempelin materai apabila materainya itu lokasinya itu sama gitu. Misalkan mungkin untuk use case tertentu penempelan materai di halaman sekian, posisi sekian, dan perusahaan Bapak Ibu perlu nempelin dalam misalkan 2.000, 5.000, 10.000 dokumen. Itu bisa dibantu dengan sangat produktif oleh produk desktop ini. Use case yang umum kami juga melihat dan kami melakukan beberapa research. Jadi untuk VIDA Sign platform yang nanti platformnya Bapak Ibu bisa
gunakan sehari-hari itu yang umum biasa digunakan untuk di HR misalkan, di human resource untuk kaitannya ke kontrak karyawan dan sebagainya. Terus di sales juga, di procurement juga, di finance, di legal untuk kontrak dan lain-lain gitu. Ini tentu saja di semua perusahaan ada fungsi ini, ada kebutuhan ini, dan VIDA Sign sudah dirancang, didesain untuk bisa langsung dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Mungkin untuk selanjutnya ada rekan saya, Mas Ari Bakti, yang akan melakukan demonstrasi dari aplikasinya supaya bisa lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Selamat siang Bapak, Ibu-Ibu. Kali ini saya mau coba demoin sebenarnya apa yang diceritain tadi panjang oleh Pak Taufik gitu. Jadi memang kita bikin satu platform yang punya kemampuan dokumen workflow. Jadi kita bisa melakukan upload dokumen dan kita bisa minta tanda tangan ke beberapa orang sekaligus. Lalu kita juga bisa set yang harus melakukan tanda tangan itu bisa melakukannya dengan cara serial ataupun paralel gitu. Jadi nanti bisa aja di satu dokumen butuh 5 orang melakukan tanda tangan, bisa 5-5-nya langsung melakukan tanda tangan sekaligus, ataupun kita bisa set, misalnya A dulu tanda tangan, baru nanti B melakukan tanda tangan, atau C dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya fungsi dasar dari platform yang kita bikin, yaitu namanya VIDA Sign gitu. Satu lagi tadi benefit atau kelebihannya VIDA Sign dibandingkan dengan yang lain adalah easiness. Jadi yang perlu kita tahu bahwa kita bikin ini sudah benchmark ke semua platform yang ada dan kita bisa bilang bahwa VIDA Sign ini paling sedikit kliknya untuk menyelesaikan sign. Jadi dari ketika Anda melakukan initiate suatu envelope sampai melakukan sign itu kita number of kliknya paling rendah. Jadi mudah-mudahan itu akan terasa bagi orang-orang yang memang sering menggunakan. Bagi kita yang memang sekali 2 kali, perbedaan 2-3 kali klik mungkin tidak kerasa, tapi bagi orang yang hampir setiap hari atau memiliki frekuensi menggunakan yang sering itu sangat terasa. Jadi itu salah satu key point-nya. Jadi ini dashboard utama kita, sengaja kita bikin besar gini, jadi orang yang ingin melakukannya tinggal drag and drop sebenarnya. Tinggal drag and drop dokumennya bisa langsung ke next step. Ataupun di dashboard ini kita bisa ngelihat semua status dari masing-masing envelope. Dari mulai draft atau yang envelope belum selesai kita bisa melanjutkan. Yang pending itu ada pending dari kita atau pending dari orang lain, kita bisa langsung melakukan sign, complete, kita bisa ngedownload dan melihatnya, ataupun decline dan recall. Untuk recall itu sendiri hanya bisa dilakukan oleh orang yang menginisiat envelope itu. Jadi kalau saya minta tanda tangan ke Pak Taufik, lalu saya merasa envelope-nya harus ditarik, hanya saya yang bisa, yang lain tidak bisa gitu. Di sini juga kita mengenalkan sebenarnya ada digital sign dan e-sign. Yang digital sign itu yang memiliki legalitas yang setara dengan wet signing. Jadi nanti setiap kali melakukan signing, setiap signer itu harus melakukan autentifikasi. Bisa melakukan menggunakan biometrik ataupun OTP. Yang saat ini akan kita demokan menggunakan OTP. Jadi setiap kali signing, OTP untuk bilang bahwa ya saya memang orang yang melakukan tanda tangan. Biasanya dilakukan kalau disambungkan dengan use case-nya mungkin kontrak new employee gitu ya. Saya waktu mau jadi karyawan VIDA, dikirimkan oleh tim HR-nya bahwa kontrak karyawan saya harus ditandatangani oleh direktur VIDA dan saya gitu. Karena saya masih orang luar harus menggunakan digital signature. Untuk yang e-sign itu sendiri mungkin use case yang cocok kalau memang ada nota dinas antar departemen gitu. Misalnya saya tim produk, saya sudah punya produk yang memang sudah ready to go live, perlu dikirimkan ke tim ops agar tim ops saya bisa melakukan operasional ke depannya. Karena hubungannya internal, tidak perlu lagi melakukan autentifikasi, jadi cukup e-sign saja. Nanti ketika dikirim, sign nggak perlu out lagi. Jadi mungkin itu perbedaannya. Lalu yang banyak dipakai orang juga template. Contoh template sebenarnya kalau saya bisa cerita, misalnya ada memang dokumen yang harus ditandatangani berkali-kali. Misalnya saya perusahaan
mobil bekas, apa disebutnya financing kali apa ya. Mobil bekas ketika kita mau jualan, salesnya harus ditandatangani sama sales dan si orang yang apply. Karena semua isinya sama, daripada saya setiap kali harus drag and drop field, saya tinggal pakai template-nya, saya set yang tanda tangan salesnya namanya siapa, yang pembelinya siapa. Jadi mengurangi step untuk nge-drag and drop setiap kali mau make gitu. Nyambung tadi ke statementnya Pak Taufik, sebenarnya di sini kita juga udah punya sertifikat life cycle kan. Jadi kita bisa melihat sertifikat apa aja yang udah tergenerate beserta semua detailnya, dan kita bisa melakukan revocation ataupun nanti ketika memang sudah 1 bulan menjelang expired akan ada tombol untuk renew. Jadi nanti kita bisa renew hanya melakukan autentifikasi menggunakan biometrik, sertifikat kita langsung auto renew, jadi nggak sampai expired. Jadi itu menyambung tadi paparan sebelumnya ya. Untuk cara kerjanya sendiri bisa saya praktekkan langsung. Misalnya saya mau melakukan upload dokumen, di sini terlihat bahwa saya sebagai orang yang mau melakukan signing, saya tinggal drag and drop aja. Saya mau ada signature saya mau ada nama saya di sini, ada email ataupun date-nya gitu. Semua sudah ready. Kalaupun saya mau 2 orang gitu, misalnya saya mau, kayaknya butuh tanda tangan Pak Taufik deh, saya bisa masukkan multiple orang dalam 1 kali sign. Bisa langsung masukin multiple orang dalam 1 kali sign gitu. Nah, nanti muncul nih Pak Taufik juga kita bisa atur nih, Pak Taufik mau sebagai apa nih, sebagai signer kita tinggal drag and drop juga gitu. Dia mau sebagai apa. Nah, perbedaannya tadi yang saya ceritakan, dokumen ini harus serial atau paralel sih ini. Kita punya toggle untuk nge-make sure bahwa ada orang yang harus serial atau paralel. Contoh use case-nya gimana sih? Saya pernah dapat use case internal bahwa setiap sales mau kontrak sama klien harus di ACC dulu sama tim legal kita. Jadi di sini dimasukin nih, salesnya siapa, legalnya siapa, directornya siapa. Jadi sebelum sampai director, harus dilakukan signing dulu sama tim legal kita. Jadi nanti director tidak akan mendapatkan email untuk melakukan signing sebelum tim legal kita melakukan signing dokumen tersebut. Jadi benar-benar direkturnya hanya akan mendapatkan waktu sudah terjadi review itu gitu. Untuk yang saat ini coba kita take out dulu Pak Taufiknya ya. Kita remove. Karena platformnya acknowledge bahwa saya, si inisiator ini, orang yang harus melakukan signing, jadi saya bisa melakukan sign dokumen itu langsung. Nah, perbedaannya juga kenapa saya bisa bilang kita paling sedikit kliknya, bayangkan dalam satu dokumen, 1 orang harus melakukan fill up 4 field, ataupun 2 atau 3 orang masing-masing 4 field. Perbedaannya, pada platform kita semua telah terisi. Sign saya telah terisi, nama saya telah terisi, email dan date semua udah ada. Jadi sebenarnya orang itu tinggal klik finish. Walaupun ketika mereka mau melakukan review atau melakukan perubahan bisa. Tapi normalnya kalau memang dokumennya sudah kita tahu dan kita melihat sudah sesuai, tinggal 1 click away ke melakukan digital autentifikasi. Nah, ini yang kita maksud autentifikasi. Jadi ini step yang membuat digital signature kita memiliki legalitas setara dengan wet signing. Kita masukkan email dan phone number. Nah, saat ini memang saya setting bahwa untuk melakukan autentifikasinya menggunakan OTP. Tapi kita juga memiliki kemampuan untuk menggunakan biometrik. Jadi selfie ya disebutnya ya. Kita bisa selfie ataupun OTP untuk bilang bahwa iya, ini saya yang melakukan tanda tangan. Jadi nggak bisa bilang, nanti ketika di sertifikatnya kita kasih lihat bahwa memang ini valid, sign-nya dilakukan oleh orang yang dimaksud gitu.
Oke, nah kalau OTP ini memang tergantung dengan sinyal handphone saya matiin dulu ya. Oke, sudah datang. 6601. Jadi dia online, setiap kali kita melakukan verifikasi itu pasti akan online. Tapi nanti kalaupun multiple harusnya satu aja sih. Nah, hasilnya kita bisa lihat di complete, kita langsung ada prominent button untuk melakukan download. Kita download. Oke. Kita buka, ini saya buka di Adobe Reader dan digital signature saya udah centang biru ya, bahwa memang ini valid tanda tangan punya Ari Bakti dengan sertifikat yang spesifik. Oke, mungkin untuk demo VIDA sign-nya cukup sampai di sini. Kita berikutnya mungkin tanya jawab ya Pak Taufik. Iya. Oke, Terima kasih sudah. Mas Ari. Thank you. Kita buka sesi Q&A. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, kami buka kesempatannya. Kali ini untuk Bapak Ibu, boleh angkat tangannya, silakan Bapak dan Ibu. Jangan ragu-ragu, mumpung di sini sudah ada Bapak Taufik dan juga Bapak Ari yang akan membantu Bapak Ibu semuanya. Silakan. Kayaknya clear berarti ya, penjelasannya cukup jelas ya. Atau ada use case lain yang mungkin cocok dengan VIDA sign di tempat Bapak Ibu sekalian dan masih ragu apakah kita punya kemampuannya atau tidak, bisa ditanyakan juga. Silakan Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, kalau saya yang bertanya boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan baik dari Pak Taufik dan juga Bapak Ari. Ini kita penasaran nih Pak, apakah penggunaan layanan VIDA ini dalam proses pelaporan pajak DJP berbayar nih Pak? Terima kasih pertanyaannya, dan mungkin ini mewakili dari Bapak Ibu yang hadir juga. Untuk masa piloting di tahun ini dari VIDA kami gratiskan untuk penggunaan tanda tangan VIDA di DJP online. Jadi jangan ragu untuk ikut berpartisipasi di pilot, dan mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan di meja Bapak Ibu semua ada 10 card QR ya. Itu bisa di-scan, nanti di-scan pakai kamera biasa, itu nanti akan ada dua pilihan file. Yang pertama adalah masuk ke halaman untuk daftar menjadi peserta pilot DJP VIDA. Terus yang kedua adalah brosur mengenai bagaimana step by step proses seperti yang tadi sebenarnya sudah didemokan oleh Pak Ridwan dan Pak Made di depan, ada videonya juga. Tapi di sana dipermudah, dipersingkat dengan brosur, jadi ada langkah-langkahnya. Jadi silakan. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab bahwa untuk masa pilot gratis, kedepannya mudah-mudahan lanjut gratis, tapi itu sesuatu yang mungkin kami juga dengan DJP melihat perkembangannya sih. Baik, terima kasih banyak Bapak udah menjawab pertanyaan saya tadi. Saya yakin ini juga mewakilkan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kita masih buka sesi kesempatan untuk bertanya, silakan ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, nah kayaknya di sini mungkin sangat jelas sekali. Saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya, boleh ya Pak ya? Silakan. Kayaknya MC-nya kepo nih Pak, pengen tahu lebih detail kebetulan ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai apa sih perbedaan tanda tangan VIDA dibandingkan sertel DJP yang digunakan saat ini Pak? Baik. Ini untuk mengulang aja supaya menegaskan dan jadi lebih ingat buat kita semua. Sebelum-sebelumnya sudah pernah dimention beberapa hal mengenai perbedaan antara sertel DJP existing dengan sertifikat VIDA. Kalau dari tabel yang Pak Made tadi sampaikan itu juga sudah terlihat, tapi mungkin kalau saya membawanya dari apa yang sehari-hari dilakukan gitu. Pertama untuk mendapatkan sertelnya sendiri, kalau sebelumnya kan dengan DJP, nanti dengan VIDA. Tadi kalau yang di VIDA perlu di-highlight bahwa prosesnya semua online, semua mudah, semua bisa dilakukan dari manapun dan kapanpun gitu. Terus ketika nanti butuh support, butuh renew
atau pembaruan atau perpanjangan itu dilayani langsung oleh VIDA, di mana VIDA memang ada tim khusus yang nanti ada customer support yang 24/7 lah, 24x7 mungkin, selalu ready kapanpun. Selain dari yang dapat dirasakan dalam sehari-hari ya tadi adalah sertifikat elektronik VIDA yang digunakan di DJP itu dikenalin secara, maksudnya dari Indonesia kan ada Kominfo-nya, jadi dikenalin oh ini adalah VIDA. VIDA ini adalah terdaftar sebagai PSR-nya Kominfo. Jadi sangat mudah untuk dikenalin dan bisa dibaca di salah satunya websitenya Kominfo untuk verifikasi file PDF, atau mungkin nanti juga dari VIDA juga atau di aplikasi VIDA juga. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan dari sisi pembedanya, dan intinya adalah kami berharap memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada kita semua, terutama saya juga sebagai wajib pajak juga, Bapak Ibu juga, lebih mudah buat saya, berarti lebih mudah buat semuanya juga gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah menjawab pertanyaannya. Kami masih kasih kesempatan, silakan Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya? Apa mungkin nanti ingin berbincang langsung pada saat sesi roundtable discussion. Baik, tapi sebelumnya boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Taufik, terima kasih juga Bapak Ari. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mungkin sekalian saya tutup. Terima kasih, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik Bapak Ibu, dan ini momen yang sangat menarik di mana tim kami akan menghampiri Bapak Ibu semua di sini untuk bisa langsung berbincang-bincang. Kita akan buka sesi roundtable discussion. Silakan di sesi ini Bapak Ibu bisa bertanya-tanya dan bisa mengetahui lebih detail lagi mengenai solusi-solusi yang ditawarkan oleh VIDA untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan dari VIDA yang sudah berada di meja masing-masing untuk bisa mendampingi Bapak Ibu, dan kami lanjutkan untuk silakan Bapak Ibu bisa bertanya-tanya dengan perwakilan kami dari VIDA. Dan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di Zoom, terima kasih banyak. Boleh kita berikan aplaus, berikan virtual aplaus Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di Zoom. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Semoga, dan juga YouTube ya, dan juga di YouTube. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami secara online, baik di Zoom dan juga di YouTube. Semoga yang disampaikan oleh narasumber kami bermanfaat untuk Anda semuanya, dan sampai jumpa.